of Hasan. Aku benar-benar sangat terkejut saat mendengar Cynthia akan segera menikah dengan Aris. Rasanya aku masih gak bisa merelakan Cynthia menjadi milik orang lain. Saat istriku, Rizka, baru saja siuman, dia sempat meminta bertemu dengan Cynthia. Tapi aku merasa sakit hati saat tahu Cynthia akan menikah dengan Aris. Aku tak habis pikir, bagaimana bisa dia yang dulu sangat mencintaiku cepat sekali mencari penggantiku. Aku merasa seperti dipermainkan. Aku yang merasa kasihan melihat istriku yang memelas minta bertemu Cynthia pun mengalah dan menghubunginya. Apaan sih kamu? Maksa banget. Aku lagi gak bisa kemana-mana. Aku lagi sama Mas Aris ngurusin rencana pernikahanku yang tertunda waktu itu, ucap Cynthia saat aku menjelaskan maksudku. Tapi Cynthia menolak mentah-mentah permintaanku. Apa salahnya sih menemui sebentar, gerutuku. Tapi pada akhirnya Cynthia mau menemui Rizka meski bersama Aris. Sebenarnya aku berharap Cynthia datang sendiri dan aku berencana mengantarnya. Tanpa kuduga, Rizka memiliki permintaan yang membuat cerah hatiku. Tapi aku terlalu gengsi untuk menampakkannya di depan mereka. Sayangnya, aku yang terlalu senang dan berharap tinggi langsung terjatuh ke dasar bumi saat mendengar penolakan dari Cynthia. Aku geram dengannya yang hanya mau menyayangi anakku dan bukan aku. Cynthia berbicara terdengar sangat angkuh bagiku, seolah aku sangat buruk di mata dia. Segera aku menyeret Cynthia menjauh sedikit dari Rizka. Kami sedikit berdebat dan sepertinya Rizka mendengar perdebatan itu. Rizka langsung kejang dan sesak nafas. Dokter dan perawat langsung datang dan memintaku keluar. Kamu wanita yang jahat, Cynthia. Kenapa kamu berkata seperti itu dengan Rizka? Kamu sangat tahu dia sedang sangat lemah. Apa kamu sengaja pengen dia cepat pergi? Cecarku yang sangat kesal dengan Cynthia. Apa kamu juga mau aku menerima permintaannya yang konyol itu, menikah lagi denganmu? Ucap Cynthia yang sepertinya menahan marah. Konyol katanya, menikah denganku adalah anugerah. Aku tampan dan sekarang bisa punya usaha sendiri, walau kecil. Aku juga gak akan memaksanya memberi anak. Aku akan memberikan anakku sebagai anaknya. Kurang apa aku? Bahkan ibuku sangat menyayanginya daripada aku, anaknya sendiri. Apa salahnya kita menikah lagi? Itu kan wasiat dari Rizka. Lagi pula aku sudah punya anak. Jadi meskipun kamu gak bisa kasih aku anak, kita tetap punya anak. Ibu juga pasti akan bahagia kita bersatu lagi. Dan di luar dugaan, ibu malah menamparku dengan keras di kedua pipiku. Suami macam apa kamu ini? Istri sedang kritis, kamu malah berharap istrimu meninggal dan menikah lagi dengan Cynthia. Kamu pikir ibu suka kamu menikah lagi dengan Cynthia? Ibu sangat tidak akan setuju. Kamu membuat hidup Cynthia berantakan lagi. Dan apa kamu lupa? Kalau bukan Cynthia yang gak bisa memberimu anak, tapi kamu yang gak bisa menghasilkan, kamu yang bermasalah. Cynthia akan segera menikah dengan Aris. Sudah cukup, gak ada yang perlu dibahas lagi, ucap ibu. Aku merasa heran. Harusnya ibu membelaku agar dia juga bisa dekat sama Cynthia lagi. Kalau Cynthia menikah dengan pria lain, otomatis ibu akan jauh juga dari Cynthia. Dan akhirnya ibu meminta Cynthia pulang bersama Aris. Ku menatap Aris dengan tatapan yang kubuat sekarang mungkin. Aku mantan preman, sudah pasti dia akan bergidik ngeri melihatku. Namun yang kulihat, Aris hanya diam dan menatapku dingin.
Sepulangnya mereka, dokter mengabarkan jika istriku meninggal dunia. Entah kenapa aku tak merasa kehilangan. Justru aku merasa kehilangan Cynthia yang akan menikah dengan pria lain. Keesokan harinya, sebelum pemakaman Rizka, aku sempat membuat ancaman untuk Cynthia. Aku tak akan rela Cynthiaku menjadi milik pria lain. Aku menahan diriku beberapa waktu untuk membuat sebuah rencana. Aku akan membuat Cynthia mau menikah denganku, apapun caranya. Pagi itu, aku memakai ponsel ibu untuk mengirim pesan ke Cynthia agar mau ke sini. Aku juga membayar seseorang memuluskan rencanaku ini. Saat aku mendengar Cynthia masuk rumah mengucapkan salam, aku segera pasang badan di belakang pintu kamar dan langsung membekap Cynthia dan mengancamnya. Tapi bukan Cynthia jika tak melawan. Tanganku digigitnya dan dia lari. Aku pun mengejarnya hingga sebelum dia keluar, aku terpaksa memukul tengkuknya dan dia pingsan. Aku yang takut dilihat orang lain langsung mengangkat tubuh Cynthia ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, pintu rumah didobrak dan sesuai rencanaku, aku dan Cynthia diseret ke rumah RT setempat. Sempat melihat calon suami Cynthia di depan rumah. Dia tak terima, tapi nasi sudah menjadi bubur. Cynthia tak bisa membela dirinya, dan aku akan menang. Di rumah RT, ibu datang dengan raut bingung. Cynthia sempat memberi penjelasan, tapi aku tetap mengelak bahwa yang kami lakukan adalah khilaf, dan tentunya dibantu juga oleh orang yang sudah aku bayar. Akhirnya besok aku bisa memiliki Cynthiaku lagi. Oh Cynthia, kita akan hidup bahagia bersama anak kita. Pagi itu, Cynthia sudah memakai kebaya putih. Cynthia menangis hingga membuat semuanya kebingungan. Mbak, sudah ya, jangan nangis lagi. Make up-nya luntur lagi nanti. Ya, sudah 2 kali Cynthia di make up, tapi selalu luntur karena menangis. Mas Aris, kamu di mana? Apa kamu percaya aku berbuat hal itu? Gumam Cynthia dalam hati. Dia tak menduga jika Aris diam saja saat Cynthia difitnah begitu saja. Rasa kecewa menusuk di dalam relung hatinya. Pintu kamar tiba-tiba dibuka. Mantan mertua dan Bude Ratna memasuki ruangan. Sayang, sudah, jangan nangis lagi. Mungkin memang ini jalan hidupmu. Bude sudah mengikhlaskan. Entah di mana keberadaan Aris sekarang. Bude percaya kamu gak akan mungkin melakukan hal itu, ucap Bude Ratna. Nak, ibu juga yakin. Ibu percaya kamu gak mungkin melakukan hal itu. Tapi untuk saat ini ibu tak bisa berbuat apapun. Maafkan ibu nak, ini pasti perbuatan anak ibu. Ibu yang salah mendidik anak ibu. Ibu adalah ibu yang gagal, tangis Bu Fatma yang memeluk pangkuan sang menantu dan menangis di pangkuannya. Bu, jangan berkata seperti itu. Memang benar kata Bude, ini jalan takdirku. Ibu jangan menangis lagi. Cynthia mengangkat kepala Bu Fatma dari pangkuannya. Bude, maafkan Cynthia, sudah mengecewakan Bude. Memang benar, manusia bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Cynthia memeluk Bude Ratna dengan erat dan mulai sesenggukan menangis lagi. Terlalu lama Cynthia menangis. Saat sampai rumah Bu Fatma kemarin, Cynthia hanya menangis, tak mau keluar kamar, baik itu makan maupun mandi. Cynthia diminta tinggal di rumah Bu Fatma agar warga percaya Cynthia tak kabur. Kali ini Cynthia sangat berat untuk berjalan. Terlalu lama menangis membuat kepala Cynthia sangat berat dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Saat itu penghulu sudah datang.
Mari kita mulai pengantin wanitanya. Silakan dibawa kemari, ucap sang penghulu. Maaf Pak, pengantin wanitanya sedang pingsan. Mohon tunggu sebentar lagi. Oh, maaf Pak, saya sudah ada jadwal di tempat lainnya, jadi tak bisa menunggu. Saya kemarin sudah berpesan jika harus tepat waktu, karena pernikahan ini sangat mendadak dan saya sudah menyerobot waktu orang lain, Pak, jelas penghulu itu. Baiklah Pak, kita lakukan saja ijab kabul ini. Bisa kan kita lakukan tanpa pengantin wanita di sini? Semuanya sudah siap, ucap Hasan pada penghulu. Baiklah, mari kita mulai saja. Bismillahirrohmanirrohim. Tiba-tiba datang 2 orang polisi yang menghentikan acara tersebut. Selamat siang, kami datang untuk meluruskan masalah ini. Hasan yang melihat Aris datang bersama 2 orang polisi pun terkejut. Apalagi yang kamu mau? Cynthia akan menikah denganku. Kamu jangan mengacaukan acara ini. Oh, apa kamu tidak terima Cynthia memilihku daripada kamu? Kamu frustasi, gagal nikah. Aris tak menggubris berbagai kalimat yang Hasan tujukan padanya. Maaf sebelumnya kepada semua yang ada di sini, terkhususkan Bapak Ibu yang ada di insiden kemarin, sapa Aris pada para tamu yang datang. Saya kesini hanya ingin menunjukkan kebenaran bahwa semua yang terjadi kemarin hanya salah paham, dan karena ada orang yang memprovokasi hingga makin membuat para warga di sini resah. Kejadian kemarin sebenarnya adalah Pak Hasan sengaja menjebak Cynthia, calon istri saya. Kebetulan ada CCTV milik Pak Ramdan, pemilik rumah di depan ini, mengarah ke rumah Bu Fatma. Dan sangat jelas di sini jika saudari Hasan melakukan kekerasan dengan memukul tengkuk calon istri saya hingga dia jatuh pingsan. Aris mengatur nafasnya karena emosi mengingat apa yang dilakukan Hasan pada Cynthia. Dan kemudian terjadilah penggerbekan tersebut. Dan dari menit pemukulan ke menit saat penggerbekan, sangat tidak mungkin hal memalukan itu terjadi. Gak, ini semua karangan dia. Hasan mengelak penjelasan dari Aris. Dan ini saksi yang melakukan provokasi pada warga agar melakukan penggerbekan. Silakan masuk, Pak Duan. Iya, Bapak ini nih yang ngasih tahu kita kalau ada yang maksiat di lingkungan kita, ucap seorang ibu yang berada di situ. Saudara Hasan membayar Pak Duan untuk menghasut para warga agar menangkap bahasa mereka dan memaksanya menikah. Benar begitu, Pak Duan? Tanya Aris pada Pak Duan. Iya, benar Pak, ucap Pak Duan yang membenarkan semua ucapan Aris. Hasan yang terpojok seketika memerah wajahnya, menahan amarah. Silahkan Bapak bawa saudara Hasan ini atas laporan saya tadi, ucap Aris pada 2 polisi tersebut. 2 polisi itu langsung menyeret Hasan keluar dari rumah itu. Hasan yang tak terima berteriak kesal karena semua rencananya gagal. Awas kamu Riz, aku akan membalas semua ini. Tunggu saja nanti, ucap Hasan yang berteriak. Hasan hanya mengembuskan nafas lega karena masih sempat menggagalkan pernikahan ini. Di sudut ruangan nampak Bu Fatma menangis, merasa sedih melihat semua yang terjadi ini. Aris segera menghampiri. Bu, maafkan saya harus melakukan ini agar membuat Hasan sadar kesalahannya. Jika ibu marah, maka marahlah pada saya. Saya yang melaporkan tindakan Hasan ini, ucap Aris pada Bu Fatma. Tidak nak, ibu tidak marah sama kamu, tapi ibu marah pada diri ibu sendiri yang tak bisa mendidik anak ibu. Ibu gak nyangka Hasan bisa setega itu sama Cynthia, jawab Bu Fatma terseduh.
"Boleh ibu memelukmu?" tanya Bu Fatma. Aris langsung memeluk Bu Fatma dalam. Tampak sekali Bu Fatma merindukan pelukan sang anak yang akhir-akhir ini memang jarang memperdulikannya. "Bisakah kamu menggantikan Hasan menempati posisinya sekarang sebagai calon pengantin Cynthia?" pinta Bu Fatma. "Tapi Bu, Cynthia mencintaimu. Dia tak akan menolak. Lagi pula, kalian juga sudah berencana menikah beberapa bulan lagi. Menikah saja dulu secara agama, lalu percepat saja rencana resepsinya. Jangan beri kesempatan untuk orang lain merusak kebahagiaan kalian," ucap Bu Fatma. Aris yang bingung menatap sang ibu hanya tersenyum mengangguk. Hingga dilakukanlah akad nikah secara mendadak itu.